Oke, kemarin kita sudah menjelaskan mengenai basic ya daripada prinsip desain yang ada 4 ya, dimana kita sudah belajar mengenai kontras, kemudian hierarki, setelah itu balance dan juga proximity ya. Ini saya ulangi sedikit ya, bahwa di sini ada contoh ya, contohnya adalah banyak hal ya. Ya, mungkin sebelumnya tadi di awal gitu ya, di awal-awal saya coba copy dulu ini, saya kembalikan ke awalnya. Oke. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa lihat ini simple design gitu ya, simple desain seperti ini ya. Hanya memiliki elemen space, kemudian juga ada tipografi ya. Nah, di sini contohnya adalah kita sudah menempatkan setidaknya memang di sini ada 4 prinsip desain ya. Yang pertama adalah kontras ya. Kontras adalah perbedaan yang mencolok ya dari semua elemen atau yang ada pada sebuah desain. Nah, di sini ada elemennya, ada yang sangat jelas ya. Di sini ada tipografi dan juga ada space nih, ya, ada ruang di sini. Dimana kita pernah pelajari ya, ada jenis-jenis space, nanti kita coba bahas lagi di dalam elemen. Nah, ini kontras perbedaan yang mencolok. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang mencolok nih, antara ini judul gitu ya, dan ini subjudul, dan ini mungkin teksnya atau kontennya. Nah, kalau kita misalkan apa namanya, yang kurang kontras gitu ya, atau bahkan tidak kontras, maka kita bisa lihat di sini seperti ini contohnya. Nah, ini mungkin secara fungsi juga tidak salah ya, secara fungsi tidak salah ya. Kalau masalah desain itu tidak ada yang salah ya. Ini kurang kontras, dan ya ini kontras. Jadi di desain itu biasanya elemen itu semakin kontras itu semakin baik gitu ya. Nah, ini contoh dari penerapan prinsip desain kontras ya. Jadi kalau kita misalkan lagi ini misalkan, atau mungkin di salah satunya, oke. Nah, ini terdapat kontras dari sisi apa namanya, tipografinya. Nah, kemudian ya kontras dari sisi space-nya, ada ruang di sini kontras gitu ya. Jadi sangat mencolok antara putih dan hitamnya. Yang kedua adalah nilai dari hierarki. Hierarki adalah alur visual. Ya, alur visual itu artinya sebelum user itu atau kita melihat sebuah informasi, sebelum membaca informasi dengan detail, biasanya kita scanning dulu tuh, ada scanning gitu ya. Lihat susunan dan seterusnya. Ini ada alur visualnya. Jadi kalau kita lihat di sini, alur visualnya adalah dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalkan ini juga sama. Nah, misalkan saya akan coba ganti sedikit ya di sini. Saya coba left-nya di sini, mungkin nanti work-nya di sini, gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, ini juga sudah terbentuk alur visual ya. Satu atau ini dulu, baru sini ada sini, gitu ya. Nah, ini udah ada bentuk. Masalahnya adalah bagaimana baiknya alur visual ya. Selagi kita menggunakan jenis kalimat Latin ya, maka dari kiri kanan atas bawah itu bisa menjadi dominan lebih baik. Jadi kalau di Timur Tengah sana menggunakan biasa bahasa yang Arab ya, dari kanan kiri ini berbeda gitu ya, berbeda seperti itu ya. Jadi hierarki adalah alur visual ya. Jadi semakin jelas dilihat alur visualnya sebuah desain ya, ini ke bawah, maka akan semakin jelas-jelas dan semakin menarik gitu ya. Seperti ini juga alur visual. Dan ketika saya tambahkan di sini ya, saya ganti warna L-nya menjadi putih, ini jadi merah, ini alur visualnya akan lebih mengena ya, dari seolah-olah dari kiri atas ini langsung menuju ke sana. Jadi pertama kali lihat langsung ke sini ya, yang merahnya ini let's-nya langsung kena gitu ya, let's work gitu ya, dan lorem ipsum dan seterusnya ya. Ada pola seperti ini. Sedangkan kalau ini mungkin datar aja, atas bawah ya, itu namanya hierarki. Nah, kemudian dari fungsi prinsip desain yang ketiga ya, itu ada balance ya, atau keseimbangan. Keseimbangan itu bisa dalam bentuk simetris dan asimetris. Ini contohnya asimetris
ya. Kalau misalkan seperti ini, nah ini kita masih asimetris gitu ya. Tapi kalau misalkan kita buat tengah seperti ini, nah ini yang contohnya simetris ya, balance ya, balance-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini kembali lagi di sini dan kita buat ini di sini, nah ini ada dari seluruh dokumen ini nggak balance. Di sini ruang sangat kosong sekali dan timbang kiri gitu ya. Mungkin akan ditambahkan sebuah elemen atau apapun. Nah kita lihat lagi lainnya di sini. Nah ini kontras ya, dua hal yang kontras dari sisi warna di sini ya, warna merah dan kuning gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan tadi dengan putih, dengan yang warna putih di sini gitu ya, sama ini kuning akan lebih kontras yang mencolok. Tapi ketika merah ini kalau di warna hitam, maka ini lebih kontras yang ini, yang kiri ya. Nah ini artinya supaya dia lebih terlihat kontras dan seimbang, maka digunakan warna putih itu dari warna. Nah sedangkan seimbang dari sisi komposisi seperti ini. Nah kalau dari sisinya seimbang dalam bentuk shape tadi seperti ini ya, ini besar gitu ya, dan kita bisa mendapatkan seimbang seperti ini dalam komposisi ya. Ya, ini mungkin ditambahkan di sini unsur warna atau ditambahkan unsur shape lainnya yang bisa kita copy atau apapun, sehingga nanti akan bisa terlihat mengimbangi yang di bagian bawahnya, sehingga ini bisa dilihat selain dari tidak timplang gitu ya. Itu dari sisi komposisi. Ini juga gitu ya. Dan kemarin juga kita bahas sedikit tentang bagaimana penguatan elemen lain ya. Contohnya ini penggunaan line pada kata work ya, lagu elemen menguatkan stressing ya, setting pointnya let's work, worknya berarti di stressingkan, ditekankan gitu ya, dibandingkan ketika kita tidak menggunakan sama sekali. Nah ini juga bisa seperti ini ya, stressing pointnya. Tapi ketika ini bisa dibilang balance ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini warna kuningnya sehingga di stroke-nya menjadi warna hitam. Nah, oke. Nah ini balance dengan yang lainnya tergantung dari fungsinya ya. Ini sangat jauh ya. Jadi hanya langsung ke work-nya, dan garis ini sangat timpang sekali, sehingga saya gunakan warna yang tidak dominan sehingga menyimbangi ya, bahwa semuanya tetap bisa dibaca dan kontras. Oke. Nah, yang terakhir adalah dari sisi prinsipnya yang 4 dulu, dari 8 ya, kerjakan 4 saja, yaitu proximity. Nah, proximity ini dia kesatuan informasi ya teman-teman sekalian. Di sini kalau misalkan kita lihat ya tadi ya, let's work di sini. Ini informasi jelas ya kesatuannya ya. Ini satu kelompok sendiri gitu ya. Nah, semakin jelas pengelompokan informasinya, biasanya hierarkinya makin bagus. Nah, jadi semakin proximity jelas, maka hierarkinya makin bagus. Ditambah kontras, maka bisa dikatakan bagus gitu. Nah, tapi kalau misalkan agak sedikit pengelompokannya jauh, misalnya gini nih, listumnya saya tempatkan di sini aja. Nah, ini udah mengurangi pengelompokan. Ini listum mau kemana nih? Karena ke bawah gitu. Ya, itu pengelompokannya agak kurang ya, sehingga dari segi proximity nggak bagus ya. Di sini pun kalau kita masukin kemari, nah ini masih agak mendingan, pengelompokannya jelas di sini. Ya, atau ketika kita putar sedikit, tempatkan di sini. Nah, lihat ini pengelompokan ya, masih mengelompokkan gitu ya, masih nyampe ke sini. Tapi kalau kita masukkan di sini misalkan nih, nah, ya, Anda butuh elemen lain ya, misalkan untuk menyeimbangkannya atau mengelompokkannya, misalkan ya, kita tambahkan di sini, tak seperti ini. Kemudian saya ganti misalkan warnanya orange ya. Oke. Nah ini bicaranya balance tadi juga, tapi setidaknya yang loreng isu ini menyatu dengan bidang ini gitu loh. Apalagi kalau digunakan warna lain misalkan ya, tadi seperti orange tua atau yang senada dengan yang warna orange gitu ya. Misalkan, nah ini pengelompokannya jelas gitu. Ya sekali lagi, ini kalau misalkan saya rubah, misalkan kayak di sini ini, nah ini kan bingung. Ya atau nih di sini kemudian ada ini pengelompokan yang tidak baik, artinya proximity nilainya kurang baik gitu. Nah ini jelas pengelompokannya, dan ini juga pengelompokannya nih ya. Let's work ini menyatu nih ya, menyatu satu objek di sini. Nah tapi kalau misalkan tertarik di sini, ini di sini, nah ini secara pengelompokannya juga akan oke mungkin ya, tapi secara keseimbangan, secara pola hierarki akan terganggu.
Sehingga kalau di enaknya kita mengetahui proximity adalah kita bisa mengelompokkan elemen ya, termasuk informasi dulu. Jadi di elemen proximity kita dari fungsi dulu nih. Nah, kayak gini. Ini di sini masih oke, ya karena menyatu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini saya tarik agak begini, nah ini udah kacau gitu ya. Ini pengelompokannya jelas, ini juga jelas, dan ini juga jelas. Oke, itu sedikit saya review sebentar sebelum nanti kita lanjut ke dalam penerapan atau penekanan contoh lain ya, elemen space ya di dalam sebuah desain untuk meningkatkan hasil desain.